Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai ikhtisar teori-teori belajar. Sebelum kami memaparkan materi, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Naila Rizkia. Perkenalkan, saya Elok Mulazama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rino Riyad Rehan. Yang pertama ada ikhtisar. Apa sih itu ikhtisar? Ikhtisar merupakan pendapat terakhir yang mengandung informasi berdasarkan uraian sebelumnya. Ikhtisar dapat berupa fakta, pendapat, atau alasan terhadap sebuah objek. Nah, yang kedua ada teori. Teori di sini diartikan adalah seperangkat azas tentang kejadian-kejadian yang di dalamnya membuat ide, konsep, prosedur, dan prinsip yang dapat dipelajari, dianalisis, dan diuji kebenarannya. Next, yang pertama ada behavioristik, merupakan teori dengan pandangan tentang belajar. Nah, ada beberapa tokoh yang berpendapat tentang pandangan belajar. Yang pertama ada Thorndike yang berpendapat bahwa belajar adalah sebuah proses interaksi antara stimulu dan respon. Menurut Thorndike, perubahan tingkah laku bisa berwujud sesuatu yang dapat diamati atau yang tidak dapat diamati. Nah, yang kedua ada Watson yang berpendapat bahwa belajar adalah sebuah proses interaksi antara stimulus dan respon. Nah, stimulus dan respon tersebut bisa berbentuk tingkah laku yang bisa diamati. Nah, yang ketiga ada Carl Jung berpendapat bahwa tingkah laku seseorang berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup. Nah, yang keempat ada Edwin Goodhue yang berpendapat bahwa belajar adalah merupakan kaitan asosiatif antara stimulus dan respon tertentu. Nah, yang kedua ada pengkondisian klasik. Nah, di mana teori klasik ini diperoleh seorang ahli sosiologi yang bernama Ivan Pavio. Untuk menghasilkan teori ini, Ivan Pavio melakukan eksperimen dengan tujuan mengkaji bagaimana berkenaan dengan beberapa cara perubahan tingkah laku yang dapat digunakan di proses pembelajaran. Nah, yang pertama ada generalization, yaitu adalah pengaruh dari stimulus yang baru untuk menghasilkan respon yang sama. Nah, yang kedua ada discrimination. Apa sih itu discrimination? Dalam pengkondisian klasik ini terjadi ketika organisme merespon stimulus. Nah, yang ketiga ada extinction, yaitu suatu stimulus yang dikondisikan tidak diikuti dengan stimulus yang tidak dikondisikan. Jadi, lama-kelamaan organisme tidak akan bisa merespon. Selanjutnya ada Gestalt. Adalah sebuah teori yang menjelaskan proses persepsi melalui pengorganisasian komponen-komponen sensasi yang dimiliki hubungan, pola, ataupun kemiripan menjadi kesatuan. Yang pertama ada pengalaman Tilikan, bahwa Tilikan memegang peranan yang penting dalam perilaku. Dalam proses pembelajaran, hendaknya peserta didik memiliki kemampuan Tilikan, yaitu kemampuan mengenal keterkaitan unsur-unsur dalam suatu objek atau peristiwa. Selanjutnya ada pembelajaran yang bermakna, yaitu kebermaknaan unsur-unsur yang terkait akan menunjang pembentukan Tilikan dalam proses pembelajaran. Makin jelas makna hubungan suatu unsur akan makin efektif sesuatu yang dipelajari. Selanjutnya ada perilaku bertujuan, bahwa perilaku terarah pada tujuan, keterkaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai. Proses pembelajaran akan berjalan efektif
jika peserta didik mengenal tujuan yang ingin dicapainya. Oleh karena itu, guru hendaknya menyadari tujuan sebagai arah aktivitas pengajaran dan membantu peserta didik dalam memahami tujuannya. Selanjutnya ada prinsip ruang hidup, bahwa perilaku individu memiliki keterkaitan dengan lingkungan di mana ia berada. Oleh karena itu, materi yang diajarkan hendaknya memiliki keterkaitan dengan situasi dan kondisi lingkungan kehidupan peserta didik. Selanjutnya, transfer dalam belajar, yaitu pemindahan pola-pola perilaku dalam situasi pembelajaran tertentu ke situasi lain. Menurut pandangan Gestalt, transfer belajar terjadi dengan jalan melepaskan pengertian objek dari suatu konfigurasi dalam situasi tertentu untuk kemudian menempatkan dalam situasi konfigurasi lain dalam tata susunan yang tepat. Oleh karena itu, guru hendaknya dapat membantu peserta didik untuk menguasai prinsip-prinsip pokok dan dari materi yang diajarkan. Selanjutnya, teori-teori belajar proses. Yang pertama, teori Skinner adalah di mana konsekuensi perilaku akan menyebabkan perubahan probabilitas perilaku itu akan terjadi. Ada sejumlah teknik-teknik dalam pengkondisian operan yang dapat digunakan untuk pembentukan tingkah laku dalam pembelajaran. A. Pembentukan respon, shaping behavior. Teknik pembentukan respon ini dilakukan dengan cara menguatkan organisme pada saat setiap kali ia bertindak ke arah yang diinginkan, sehingga ia menguasai atau belajar merespon sampai suatu saat tidak lagi menguatkan respon tersebut. Contoh, apabila seorang guru memberikan ceramah, reaksi siswa sebagai pendengar dapat mempengaruhi bagaimana guru itu bertindak. Jika sekelompok siswa mengangguk-angguk kepala mereka, ini dapat menguatkan guru tersebut untuk berceramah lebih semangat lagi. B. Generalisasi, diskriminasi, dan penghapusan. Generalisasi adalah penguatan yang hampir sama dengan penguatan sebelumnya, akan dapat menghasilkan respon yang sama. Contoh, seorang siswa akan mengerjakan PR dengan tepat waktu karena pada minggu yang lalu itu mendapat pujian di depan kelas oleh gurunya ketika menyelesaikan PR tersebut dengan tepat waktu. Diskriminasi adalah respon organisme terhadap suatu penguatan, tetapi tidak terhadap penguatan yang lain. Contoh, seorang siswa mengerjakan PR dengan tepat waktu karena mendapat ujian dari gurunya pada pelajaran IPA. Tetapi tidak begitu halnya ketika mendapat pujian dari guru IPS. Respon ini biasanya berbeda karena cara memberikan pujiannya juga sudah berbeda. Selanjutnya, penghapusan adalah suatu respon terhapus secara bertahap apabila penguatan atau ganjaran tidak diberikan lagi. Contoh, seorang siswa yang mampu mengerjakan PR dengan tepat waktu tadi biasanya secara bertahap tidak tepat waktu karena gurunya tidak pernah lagi memberikan pujian sama sekali. Selanjutnya C. Jadwal penguatan.
Skinner menyatakan bahwa cara atau waktu pemberian penguatan dapat mempengaruhi respon. D. Penguatan positif. Penguatan positif dilakukan dengan memberikan penguatan sesegera mungkin setelah suatu tingkah laku muncul. Misalnya, seorang siswa yang dapat menjawab pertanyaan guru, maka saat itu juga guru segera memberikan pujian. Penguatan intermiten dilakukan dengan memberikan penguatan untuk memelihara perubahan tingkah laku atau respon positif yang telah dicapai seseorang. Dengan penguatan seperti ini dapat menumbuhkan kepercayaan diri bagi setiap individu. F. Penghapusan. Penghapusan dilakukan dengan cara tidak melakukan penguatan sama sekali atau tidak mengirakan respon yang akan muncul pada seseorang. G. Percontohan. Percontohan adalah perilaku atau respon individu yang dilakukan dengan mencontoh tingkah laku orang lain. Contohnya, seorang siswa berusaha berbicara dengan suara keras, tidak tergesa-gesa, sistematis, dan mudah dipahami karena dia meniru guru IPA yang selalu menunjukkan perilaku seperti itu pada saat mengajar. Oleh karena itu, seorang guru harus mampu menunjukkan tutur kata, sikap, kemampuan, kecerdasan, dan tingkah laku yang dapat dicontoh oleh siswa. Selanjutnya, token ekonomi adalah memberikan gambaran terhadap sesuatu yang memiliki nilai ekonomi ketika seseorang telah mampu menunjukkan respon atau tingkah laku yang positif sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya, guru memberi hadiah buku novel yang bagus kepada seorang siswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Teori Gagne. Teori Gagne mengenai tentang belajar. Menurut Gagne, belajar bukan merupakan proses tunggal melainkan proses luas yang dibentuk oleh pertumbuhan dan perkembangan tingkah laku, di mana tingkah laku itu merupakan proses kumulatif dari belajar. Artinya, banyak keterampilan yang dipelajari memberikan sumbangan bagi belajar keterampilan yang lebih rumit. Menurut Gagne, belajar memberikan kontribusi terhadap adaptasi yang diperlukan untuk mengembangkan proses yang logis, sehingga perkembangan tingkah laku adalah hasil dari efek belajar yang kumulatif. Gagne membagi proses pembelajaran dengan fase-fase. Fase pengenalan. Pada fase ini, peserta didik memperhatikan stimulus tertentu, kemudian menangkap arti dan pemahaman stimulus tersebut untuk kemudian ditafsirkan sendiri dengan berbagai cara. Fase perolehan. Pada fase ini, peserta didik memperoleh pengetahuan baru dengan menghubungkan informasi yang diterima dengan pengetahuan sebelumnya. Dengan kata lain, pada fase ini siswa membentuk asosiasi antara informasi baru dengan informasi lama. Fase penyimpanan. Fase penyimpanan informasi. Ada informasi yang disimpan dalam jangka pendek, ada yang dalam jangka panjang. Melalui pengulangan informasi dalam memori jangka pendek dapat dipindahkan ke memori jangka panjang. Fase pemanggilan.
adalah fase mengingat kembali atau memanggil kembali informasi yang ada dalam memori. Kadang-kadang dapat saja informasi itu hilang dalam memori atau kehilangan hubungan dengan memori jangka panjang. Untuk lebih daya ingat, maka perlu informasi yang baru dan yang lama disusun secara teorogenisasi, diatur dengan baik atas pengelompokan menjadi kategori konsep sehingga lebih mudah dipanggil. Fase motivasi. Sebelum belajar dimulai, guru memberikan motivasi kepada siswanya untuk belajar. Fase generalisasi adalah fase transfer informasi pada situasi-situasi baru agar lebih meningkatkan daya ingat. Siswa dapat diminta mengaplikasikan sesuatu dengan informasi baru tersebut. Fase penampilan adalah fase di mana siswa harus memperlihatkan sesuatu penampilan yang menampak setelah mempelajari sesuatu. Fase umpan balik. Siswa harus diberikan umpan balik dari apa yang telah ditampilkan. Teori-teori kognitif. 1. Pemrosesan informasi. Teori pemrosesan informasi adalah teori kognitif tentang belajar yang menjelaskan pemrosesan, penyimpanan, dan pemanggilan kembali pengetahuan dari otak. Teori ini menjelaskan bagaimana seseorang memperoleh sejumlah informasi dan dapat diingat dalam waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, perlu menerapkan suatu strategi belajar tertentu yang dapat memudahkan semua informasi diproses di dalam otak melalui beberapa indera. Yang kedua, metakognisi. Metakognisi adalah suatu kemampuan individu berdiri di luar kepalanya dan berusaha merenungkan cara dia berpikir atau merenungkan proses kognitif yang dilakukan. Pengetahuan metakognitif melibatkan usaha monitoring dan refleksi pada pikiran seseorang pada saat sekarang. Aktivitas metakognisi terjadi pada saat murid secara sadar menyesuaikan dan menggolongkan strategi pemikiran mereka pada saat memecahkan masalah dan memikirkan suatu tujuan. Yang ketiga yaitu sibernetik, adalah pengelolaan informasi. Dalam teori sibernetik, yang lebih penting adalah sistem informasi yang diperoleh, karena informasi ini adalah yang akan menentukan proses. Cukup sekian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.